Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Efrin Dolu dari Universitas Tribuana Kalabahi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Fase Bulan terhadap hasil tangkapan jaring insang hanyut di perairan Desa Bunga Bali, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artikel saya ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pada bagian yang pertama, bicara tentang pendahuluan. Desa Bunga Bali adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Alor, merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya perikanan. Potensi perikanan yang cukup besar menjadikan Desa Bunga Bali sebagai salah satu perairan penghasil ikan di Kabupaten Alor. Alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh masyarakat nelayan setempat adalah alat tangkap jaring insang hanyut. Jaring insang adalah salah satu jenis alat tangkap ikan yang terbuat dari bahan dasar jaring berbentuk 4 persegi, panjang di mana ukuran mata jaring atau mesh size-nya adalah sama. Jumlah mata jaring ke arah horizontal lebih banyak daripada jumlah mata jaring ke arah vertikal. Berbicara tentang tingkah laku ikan, ini mendukung berhasilnya suatu usaha penangkapan ikan, di mana tingkah laku ikan ini sangat mempengaruhi baik itu secara individu maupun secara keseluruhan. Pengetahuan tentang tingkah laku ikan merupakan kunci dalam perbaikan terhadap metode penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Tingkah laku ikan adalah reaksi ikan terhadap semua rangsangan yang bekerja, baik itu rangsangan yang berasal dari tubuh ikan sendiri maupun rangsangan yang berasal dari luar tubuh ikan. Fase bulan merupakan salah satu faktor yang berhubungan erat dengan tingkah laku ikan, di mana salah satunya antaranya adalah ketertarikan ikan terhadap cahaya. Jadi cahaya itu merupakan suatu rangsangan yang berasal dari luar tubuh ikan yang berpengaruh terhadap tingkah laku ikan dan juga aktivitas ikan. Faktor periode hari bulan secara tidak langsung berpengaruh pada keberadaan ikan, sehingga nelayan perlu mengetahui perubahan setiap periode hari bulan yang mendukung waktu yang baik untuk mendukung proses penangkapan ikan dalam hal memperoleh hasil tangkapan yang sebanyak-banyaknya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh fase bulan terhadap hasil tangkapan jaring insang hanyut di perairan Desa Bunga Bali, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode dan penelitian, yang pertama bahan dan peralatan dapat terbaca dalam slide ini. Yang kedua analisis data. Analisis data yang digunakan yang pertama itu berbicara tentang komposisi hasil tangkapan yang diperoleh selama kurun waktu penelitian. Yang kedua adalah uji statistik, di mana uji statistik yang saya gunakan adalah uji rancangan acak lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan, yaitu yang pertama fase bulan sabit, yang kedua fase semi terang pertama, yang ketiga fase purnama, dan yang keempat fase semi terang kedua, di mana dari 4 perlakuan ini akan diulang sebanyak 3 kali dan diperolehlah 12 kali 12 kali percobaan penelitian. Selanjutnya untuk rancangan acak lengkap akan dilanjutkan dengan uji lanjut atau uji BNT. Yang ketiga hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama hasil tangkapan. Hasil tangkapan yang diperoleh selama kurun waktu penelitian dari 4 fase tersebut. Yang pertama fase bulan sabit diperoleh total tangkapan 1.656 total tangkapan. Fase semi terang pertama diperoleh total tangkapan 290 ekor ikan hasil tangkapan. Fase bulan purnama diperoleh 145 ekor ikan tangkapan, dan juga semi terang kedua diperoleh total tangkapan 2.300 ekor ikan.
serta jumlah secara keseluruhan dari 4 perlakuan ini diperoleh total tangkapan sebanyak 4.391 ekor. Yang kedua, bicara tentang komposisi di mana komposisi tangkapan untuk fase bulan sabit diperoleh 3 jenis ikan hasil tangkapan, yaitu pisang-pisang sebanyak 18%, kakap ratu 0%, dan juga ikan layang dengan komposisi tangkapan sebanyak 82%. Fase yang kedua, semi terang pertama, diperoleh total tangkapan paling mendominasi adalah ikan layang dengan presentasi komposisinya adalah 100%. Yang ketiga, ikan layang dalam fase bulan purnama itu ditangkap ikan layang dengan total tangkapan sebanyak 100% komposisi hasil tangkapan. Dan yang keempat, fase semi terang kedua itu di mana diperoleh total tangkapan adalah ikan layang dengan komposisi tangkapan 100%. Pada komposisi hasil tangkapan pada fase bulan sabit munculnya 2 jenis ikan demersal, yaitu ikan pisang-pisang dan juga kakap ratu yang ditangkap disebabkan oleh tingkah laku ikan dalam menyenangi cahaya, atau kedua jenis ikan ini bersifat fototaksis positif maupun tingkah laku ikan dalam hal mencari makan, sehingga ikan ini ditangkap pada fase bulan sabit. Nah, ketika dari 4 fase ini, ikan yang paling mendominasi selama penangkapan adalah ikan layang. Nah, dominasi ikan layang dari hasil tangkapan diperkirakan ini berkaitan erat dengan karakteristik ikan tersebut, yaitu hidup bergerombol di perairan lepas pantai dengan kadar garam yang tinggi dan menyenangi perairan yang jernih. Ikan layang atau Decapterus russelli ini tergolong dalam ikan laut yang menyukai daerah dangkal serta tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Berikut uji statistik. Nah, uji statistik untuk analisis sidik ragam berdasarkan tabel sidik ragam ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9,718, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,84. Ini menunjukkan bahwa fase bulan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil tangkapan. Berdasarkan hasil perhitungan ANOVA menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, dengan sendirinya H0 ditolak dan juga A1 diterima, atau hasil ANOVA menunjukkan adanya pengaruh fase bulan terhadap hasil tangkapan. Dan untuk melihat fase bulan mana yang paling pengaruh, maka dilakukanlah uji lanjut atau uji BT. Uji lanjut BT dari 4 perlakuan ini diketahui bahwa fase yang paling berpengaruh adalah fase bulan purnama dan juga fase semi terang kedua dengan nilai signifikan ada di bawah dari 0,05, yaitu 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan purnama kondisi bulan mempengaruhi cahayanya mempengaruhi hasil tangkapan, karena kondisi bulan saat itu menyebar luas di perairan, dan juga kondisi bulan purnama juga mengakibatkan pasang surut yang tinggi. Pasang yang terjadi pada saat bulan purnama biasa disebut dengan pasang purnama, di mana pada saat pasang purnama air laut naik dengan tinggi dan juga saat surut diperolehlah surut terjauh. Perbedaan yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah akibatnya terjadi gaya gravitasi, dan juga akibatnya akan berpengaruh pada efektivitas dalam kegiatan penangkapan, karena pada saat bulan purnama terjadi pembiasan cahaya yang lebih luas, sehingga hal ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan yang diperoleh. Yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, fase bulan sangat berpengaruh
terhadap hasil tangkapan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang. Yang kedua, fase bulan purnama dan semi terang kedua memiliki hasil tangkapan yang berbeda dengan fase bulan sabit dan juga fase semi terang pertama. Demikian presentasi untuk artikel saya. Sekian dan terima kasih.